sekarang di mana? Aku sekarang ada di Kaliningrad Oblast, Russia. Hari ini aku mau jelasin soal aku lagi di mana, yang lebih podrop nih, lebih detail lagi. Jadi sekarang, tada, ini kita ada sungai, namanya Sungai Pregolia. Terus habis itu ini kan ada jembatan. Di seberang jembatan sebelah sana ada namanya Pulau Immanuel Kant. Buat yang teman-teman yang nggak tahu, Immanuel Kant itu adalah seorang filsuf yang pada saat itu dia lahir di kota ini, dulu namanya Königsberg. Itu dulu adalah wilayah Prusia dan itu adalah wilayah milik Jerman. Tapi ketika Perang Dunia Kedua selesai, mereka memutuskan untuk mengubah namanya jadi Kaliningrad. Jadi Immanuel Kant, karena dia lahirnya sebelum Perang Dunia Kedua, dia masih berkewarganegaraan Jerman walaupun sekarang tempat dia dilahirkan itu di Rusia. Di situ ada pulau namanya Ostrov Immanuela Kanta. Jadi pulau atas nama Immanuel Kant. Di situ ada katedral yang dinamakan Katedral Königsberg. Terus itu kita udah di sebelah sana. Terus dari Museum Immanuel dari Ostrov Immanuela Kanta itu di katedralnya ada makam Immanuel Kantnya juga. Dan kalau kita jalan beberapa menit, mungkin 5 menit dari katedralnya itu ada tempat yang namanya Rybnaya Derevnya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu tuh seperti sebuah desa nelayan. Jadi di situ tuh kita bisa jalan-jalan di pinggir sungai dan di situ kita bisa lihat pemandangannya dari tower yang di dekat sungai. Jadi kita bisa ngelihat keseluruhan Pulau Immanuel Kant dan area di sekitar Rybnaya Derevnya. Terus itu kan sudah di seberang sana. Kalau di seberang sini kita ada museum yang namanya Muzej Mirowawa Okeana, atau kalau di bahasa Indonesia kan Museum Laut Dunia. Kalau bahasa Inggrisnya Museum of World Ocean. Dan itu di sana itu dijelasinnya soal ikan-ikan yang ada di seluruh dunia. Terus habis itu perkembangan teknologi manusia dari pertama kali, ada bagaimana cara menyelam pertama kali, bagaimana cara manusia membuat foto di bawah air, apa saja yang dibutuhkan untuk orang-orang menyelam, dan teknologi yang digunakan pada zaman USSR untuk menjelajahi bawah laut atau di bawah air. Jadi kayak ada kapal selam, terus tadi kalau nggak salah ada rudalnya, mereka juga ada. Terus habis itu pakaian selam masa kuno itu juga ada. Dan letaknya berdekatan dengan museum dan katedral Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kantnya di sebelah sana, terus habis itu ada Sungai Pregolia, terus habis itu ada Museum Laut Dunia gitu. Selamat sore Gabriela. Selamat sore. Setahu saya kamu sudah 4 tahun atau 5 tahun di Rusia, belajar di Rusia. Kamu bisa cerita sedikit tentang situasi di Rusia di tempat studi kamu? Bisa. Aku udah 4 tahun di Rusia dan tahun ini aku sudah
di tahun keempat, yang artinya aku sudah di tahun terakhir. Apa yang membuat kamu tertarik untuk melamar atau belajar di Rusia itu? Oh, yang membuat aku mau belajar di Rusia. Aku waktu baru habis SMA, aku pingin banget kuliah di luar negeri, dan aku pingin kuliah di luar negeri karena aku rasa lulusan luar negeri itu lebih mendapatkan prospek yang lebih besar daripada orang yang tidak di luar negeri kuliahnya. Jadi aku mencari cara agar aku dapat kuliah di luar negeri, tapi aku tahu dan sadar kalau misalnya kuliah di luar negeri itu makan biaya yang banyak. Jadi waktu itu kebetulan aku menemukan bukan jasa sih, tapi lebih seperti menemukan sebuah cara, yaitu kuliah di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Rusia. Jadi aku daftar beasiswa dan interview, terus akhirnya aku keterima dan sekarang aku udah mau tamat. Luar biasa. Terima kasih. Apa yang membuat kamu tertarik untuk melamar atau belajar di Rusia itu? Oh, yang membuat aku mau belajar di Rusia. Aku waktu baru habis SMA, aku pingin banget kuliah di luar negeri, dan aku pingin kuliah di luar negeri karena aku rasa lulusan luar negeri itu lebih mendapatkan prospek yang lebih besar daripada orang yang tidak di luar negeri kuliahnya. Jadi aku mencari cara agar aku dapat kuliah di luar negeri, tapi aku tahu dan sadar kalau misalnya kuliah di luar negeri itu makan biaya yang banyak. Jadi waktu itu kebetulan aku menemukan bukan jasa sih, tapi lebih seperti menemukan sebuah cara, yaitu kuliah di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Rusia. Jadi aku daftar beasiswa dan interview, terus akhirnya aku keterima dan sekarang aku udah mau tamat. Apa tantangannya? Tantangan belajar di Rusia itu pasti yang pertama language barrier ya, karena language barrier itu terutama untuk mahasiswa yang belum terlalu bagus bahasanya dan mau tidak mau harus terjun ke dunia perkuliahan, di mana bahkan dosennya tidak berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi kita dipaksa untuk belajar dalam bahasa Rusia. Jadi mau nggak mau, ngerti nggak ngerti, bisa nggak bisa, harus mengikuti dalam bahasa Rusia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tinggal di Rusia dan kita nggak punya tempat rumah pribadi, jadi kita punya pilihan untuk tinggal di asrama atau tinggal di apartemen. Dan untuk kebanyakan mahasiswa akan lebih memilih tinggal di asrama. Salah satu tantangan yang harus dihadapi itu kalau misalnya dapat untuk aku pribadi itu mendapatkan teman satu asrama yang satu kamar yang menyebalkan gitu. Jadi menurut aku pribadi tantangannya adalah bagaimana caranya aku harus tinggal dan bersosialisasi dengan orang yang belum tentu memiliki
normalitas yang sama seperti aku. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada suatu hal yang menurut orang Indonesia itu normal, dan kita pergi ke luar negeri dan kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak normal, dan kita tanya kepada orang tersebut, kenapa kamu melakukan hal ini? Terus dia bilang, itu hal yang normal untuk dilakukan di sini. Jadi itu membuka, di satu sisi juga membuka wawasan dan membuat kita berpikir lebih luas lagi dari sebelumnya. Setelah 4 tahun setelah lama di Rusia, kamu kelihatan cukup menikmati budaya, suasana hidup di Rusia, dan sepertinya kamu ingin melanjutkan S2-nya di Rusia juga. Apa pesan kamu untuk teman-teman orang muda di Indonesia yang mau melanjutkan studi di Rusia? Ini sebetulnya bukan pesan dari aku pribadi, tapi pesan dari teman aku ketika aku ingin aku bilang ke dia kalau aku ingin melanjutkan studi S2 di Rusia. Yang dia bilang adalah aku harus menemukan motivasi yang bisa bikin aku buat tetap jalan maju ke depan. Karena kalau misalnya teman-teman lain yang mau S2 cuman karena peer pressure, karena teman-temanku yang lain S2, aku juga harus ikut S2, itu kamu bisa banget kehilangan motivasi untuk maju. Tapi ketika kamu punya motivasi dan kamu punya alasan, aku pingin S2 itu karena aku pingin meneliti soal ini, aku pingin tahu jauh lebih dalam soal ini, itu bisa menjadi alasan dan motivasi buat maju ke depan dan nggak berhenti di tengah jalan. Itu sih kalau aku motivasinya. Jadi temukan motivasi dan persiapkan diri, karena studi di luar negeri itu tidak selalu gampang-gampang. Kalau kalian punya teman dari luar negeri atau teman yang Indonesia yang kuliah di luar negeri, yang mereka posting mungkin cuman jalan-jalannya mereka ke kota lain. Yang tidak kalian lihat adalah mereka tiap malam nangis karena nggak ngerti kuliah, atau dosennya cuma ngasih nilai yang segitu-segitu saja. Terus habis itu mungkin karena di sini jauh kan, Kaliningrad beda 6 jam dengan Jakarta. Beda 5 jam dengan Jakarta, beda 6 jam dengan Denpasar, dan beda 7 jam dengan Maluku. Jadi kalau misalnya kita di Kaliningrad baru habis kuliah dan kangen rumah, mungkin ada niat telepon orang tua sudah tidur. Jadi teman-teman juga sudah tidur. Jadi ada kalanya dimana kita akan merasa kesepian. Jadi ya harus ada harga yang dibayar untuk pergi kuliah di Rusia. Mau mendapatkan pendidikan yang lebih baik bisa, dan pakai beasiswa bisa, tapi ada hal yang harus dibayar. Jadi kayak harus kuat-kuatan, nggak boleh dikit-dikit mau putus tengah jalan. Jadi ya harus mencari motivasi dan kuatkan diri untuk berjuang sampai akhir. Thank you, terima kasih untuk sharingnya.